Terus balik lagi sama gue Richel Murnitin. Dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Cardano sesuai janji saya ya teman-teman. Dan untuk video Bitcoinnya sudah saya upload sekitaran hampir 3 jam yang lalu di hari ini. Dan terakhir kali saya update Cardano itu sekitar 6-7 harian yang lalu nih. Ya sekitar seminggu yang lalu saya update terakhir kali Cardano. Kemudian sebelumnya ada saya update lagi nggak Cardano ada ya sekitar 13-14 hari yang lalu. Jadi terakhir kali saya update Cardano itu jelang seminggu gitu ya teman-teman, untuk ngelihat progresnya. Dan sebelumnya lagi bahkan nih sekitaran 3 mingguan yang lalu. Jadi ya hampir per minggu sekali ya ternyata saya update Cardano nih untuk lihat pergerakan yang terakhirnya. So kemarin ada yang nanyain itu Cardano turun terus, support pentingnya sampai berapa gitu ya. Oke, jadi tanpa basa-basi akan saya update ya untuk Cardano. Dan untuk di Jakarta sekarang sekitar jam berapa nih? Ini jam ya udah setengah 7 malam ya, masih hujan ya, awet ya hujannya teman-teman. Lumayan dingin lah cuaca hari ini ya, karena ya kita tahu biasanya Jakarta kan identik sama panas gitu ya. Ya dikasih adem-adem gini enak ya, serasa kayak di puncak guys. Oke, jadi ini untuk outlook terakhir kali saya bahas untuk Cardano secara daily time frame. Jadi so far masih sama ya untuk update-nya. Jadi dia bermain di dalam falling wedge pattern-nya di sini ya, dengan trendline bagian atas dan bawahnya. Kita bisa lihat untuk bagian bawahnya sebelumnya di sini kena touch yang menjadi resist, support, dan di sini support juga ya. Dan bagian atasnya kita bisa lihat di sini kena rejection, di sini kena rejection, dan ya ini potensi dia bisa aja visit ke bagian atas. Jadi untuk trendline support dan resistennya masih dipergunakan. Kemudian untuk supportnya secara daily time frame itu di box warna putih ini di sekitaran $0,4 sampai $0,4175. Itu area support yang benar-benar harus dijaga dan di maintain serta dipertahankan. Ya udah campur aduk tuh ya untuk si ADA atau Cardano untuk area support krusial ini. Jadi sebelumnya ini sempat dites juga sama si Cardano. Pada pergerakan sebelumnya kita lihat nih pada 12 Mei bikin tail candle panjang, kemudian dites lagi 13 Juli 2022, dan ini terakhir kali sempat dites lagi pada 3 Oktober 2022. Jadi udah 3 kali kena touch yang benar-benar masuk area ini, kemudian mendapati reaksi yang cukup sama lah ya, mengalami pemantulan. Dan ekspektasinya kalau dia mampu bertahan di area sini ya, next target itu bisa visit ke trendline resistennya. Dimana di situ juga ada EMA 34 dan 55 garis warna biru dan kuning ini. Jadi di sini itu adanya confluence of resistance ya pada pergerakan Cardano secara daily time frame. Ya, ini di sekitar range area 0,459 sampai 0,467 dolar lah, sekitar area situlah ya range-nya. Jadi nanti kalau misalkan dari sini dia rebound pun visit ke kisaran area sini, ini menjadi area krusial yang benar-benar kita pantau bersama-sama. Apakah dari area sini dia mampu break out untuk lanjut penguatan, atau dari area sini dia hanyalah sekedar retest aja kemudian lanjut masuk lagi, terbreakdown kembali seperti pergerakan sebelumnya ya. Kita bisa lihat di sini retest, lanjut naik, kemudian drop turun signifikan. Di sini mantul ya buat retest aja kemudian drop lagi teman-teman, ngejar ke area supportnya. Cuman walaupun bagian bawah ini nggak dites terakhir kali ya trendline-nya. So kalau misalkan dia breakout pun secara daily time frame, ini next targetnya di highest terakhirnya dia di sekitaran 0,51 sampai 0,523 dolar. Itu menjadi next target resistance 1. Kemudian ini next target resistance ketika terbuat pattern si falling wedge. Jadi falling wedge ini merupakan salah satu pattern bullish. Itu di box warna orange ini di sekitar 0,579 dolar sampai 0,594 dolar. Ya bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk dua area target resistance ini. So kalau misalkan pergerakannya bahkan cenderung bagus banget, dia mampu breakout next target di box ungu. Ya terakhir kali kita bisa lihat ya di sini ketika dia drop signifikan kemudian pullback sedikit lanjut turun lagi teman-teman, di sini signifikan sama seperti sebelumnya ketika naik kemudian pullback, naik lagi kemudian pullback juga signifikan di box warna ungu ini di sekitar 0,64 sampai 0,69 dolar. Itu menjadi resisten yang sangat kuat secara daily time frame. Jadi itu secara time frame besar buat yang nanyain support pentingnya di kisaran berapa, resistennya berapa. Kalau terdekatnya di trendline resist ini plus juga EMA 34 dan 55, next target resistance 1, 2, 3 tadi sudah saya sampaikan secara outlook daily time frame. Nah untuk skenario buruknya, kalau saja area support pentingnya ini terbreakdown gitu ya,
terbreakdown, istilahnya jebol gitu lah ya. Ketika dia lanjut naik kemudian di sini malah jebol gitu ya. Worst case skenario-nya kita pertama perhatikan dulu trendline support ini. Ya, bisa aja dia cuma terfake out terhadap area box warna putih ini, kemudian dia testing dari trendline supportnya, kemudian dia mantul. Bisa seperti itu kejadian. Jadi fake out terhadap istilahnya supportnya, area supportnya, box supportnya. Atau dia malah lanjut turun, jebol lagi. Nah, kalau misalkan dia lanjut turun, kisaran berapa bro gitu kan, banyak yang ataupun biasanya ditanyain. Nah, ini kalau misalkan kita lihat secara daily time frame ya, ini akan coba saya scroll sedikit. Ini bisa menjadi area next target supportnya dia. Ya, di sekitar area sini, teman-teman. Nah, di sekitar area sini. Nah, ini pas banget ya, saya tandain panahnya ke kisaran ini, box warna. Ini mungkin akan coba saya ganti dulu warna merah aja lah, teman-teman ya. Warna merah. Nah, kenapa ke area situ? Ini sekitar area 0,3 dolar sampai 0,33 dolar. Kita bisa lihat ya, terakhir kali di sini dia kita lihat adanya penguatan secara daily ya. Kemudian di sini sedikit sideways atau pullback sebelum dia naik signifikan lagi. Jadi di sini adanya istilahnya big fund bisa atau whales bisa yang ngedorong harganya akhirnya bisa rally, teman-teman, di kisaran area sini. Ya, jadi ini menjadi area concern kita di box warna merah untuk potentially next target support. Kalau misalkan worst case skenario-nya, sebentar ini kita tutup dulu ya. Worst case skenario-nya dari area yang tadi sudah saya bahas itu jebol. Ini menjadi next target areanya, teman-teman. Kita bisa lihat ya tekanannya di sini. Akhirnya dia rally signifikan untuk Cardano. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk range area sini, the next target area support untuk si Cardano kalau dia breakdown teman-teman ya, kalau breakdown untuk worst case skenario-nya. Tapi kalau misalkan untuk skenario bagusnya kita bisa beracuan tadi ya untuk lanjut naik atau dia sekali lagi drop sebelum dia bisa benar-benar true breakout, teman-teman ya. Jadi itu untuk good skenario yang mungkin untuk short term sampai mid term pada ADA atau Cardano secara daily time frame. Next, ini untuk pembahasan ADA atau Cardano secara hourly. Jadi terakhir kali saya bahas ini ya. Ini ada beberapa tarikan Fibo. Sebenarnya yang garis warna putih ini akan coba saya hilangkan dulu, sedikit reminder ya. Ini sebelumnya dia bergerak di dalam falling wedge ya. Kemudian dia mampu breakout ya, Nah, di sini saya coba gunakan ya bantuan kakek Fibo dari swing high-nya dia di sini. Ya, ke swing low-nya dia yang terakhir kali dia pullback ke trendline supportnya si falling wedge-nya secara time frame hourly. Ya, kemudian kita mendapati beberapa golden ratio dan precisely di sini adanya di antara retracement 0,5 sampai 0,6 itu di sekitar 0,459 sampai 0,464. Di situ dia kena reject. Kita bisa lihat pas banget dengan swing high terakhirnya dia. Kita bisa lihat di sini swing high terakhirnya dia kena reject, and then dia ketika breakout ngetes lagi ke kisaran situ kena reject kembali. Plus di situ adanya golden ratio dari kakek Fibo, teman. Jadi memang di sini adanya confluence atau gabungan beberapa resisten yang cukup kuat dan akhirnya dari situ dia mendapati rejection. Nah, untuk yang Fibo yang warna putih tadi itu saya coba lihat ataupun ya mencari lah ya opportunity ketika dia mengalami koreksi wajar. Nah, di sini teman-teman maksud saya tadi yang warna putih. Itu ada beberapa golden ratio plus juga kalau misalkan saya bisa tandain di antara beberapa golden ratio ini nih di sini sebelumnya menjadi area support and then resistance. Kita bisa lihat ya di sini support and then ini beberapa kali menahan lajunya menjadi resistance, and then ini kan potensialnya ketika memang dia koreksi wajar, let's say dia turunnya berangsur-angsur ke sini, ini mungkin bisa dimanfaatin. Cuman skenario lainnya ini pada Cardano malah dibanting keras, teman-teman, langsung dijebol semuanya. Jadi udah nggak bisa dimanfaatkan juga lah karena memang penurunan yang terjadi pressure sellernya itu masuk signifikan gitu kan. Itu sedikit pembahasan yang lalu. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat pada pergerakannya yang sekarang di sini, sebentar akan saya hapus ya di sini. Di sini so far lumayan oke lah ya. Ketika memang dia udah terbreakdown dan sekarang ini dia lagi testing di swing high terakhirnya dia, di mana itu terakhir kali kita lihat mendapati tekanan seller yang signifikan. Kita bisa lihat di box warna merah ini ya. Di sini terakhir kali dia sideways kemudian drop signifikan. Ya, sampai bahkan 0,415 dolar nih. Nah, sekarang harganya beranjak naik dan sekarang lagi testing lagi nih di area yang sama pada swing ataupun highest area terakhirnya dia sebelum dibanting turun. Nah, ini menjadi area krusial pada pergerakan si Cardano.
Let's say kalau misalkan dia turun pun ya koreksi sampai mana nih sewajarnya. Oke, ini bisa juga saya tarik dari swing low ke swing hanya dia. Kalau memang dia gagal benar-benar breakout nih ya dari area sini gitu ya. Mungkin dia koreksi dulu, koreksi ke kisaran berapa bro yang wajar. Mungkin kita bisa perhatikan juga untuk area sini. Ya, retracement 0,5 sampai 0,3-nya dan saya tandain dengan box warna hijau, teman-teman. Nah, ya, jadi memang di situ adanya golden ratio dari Fibonacci. Kemudian dari pergerakan sebelumnya juga kita bisa lihat ini menjadi area support ya, and then resistance. Jadi potensialnya kalau misalkan dia nggak mampu break dulu dari area sini, ya kemungkinan dia koreksi dulu. Semoga kalau koreksinya bertahap atau wajar di area sini bisa mendapati opportunity untuk si Cardano kembali bisa mencoba testing atau bahkan breakout dari highest area terakhirnya di box warna merah. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalkan yang kita dapati seperti sebelumnya dari area sini malah turunnya itu signifikan, wah itu pertanda sangat-sangat nggak bagus. Jadi bisa diperhatikan dulu di sini kisaran 0,425 sampai 0,4274 dolar lah, sekitar area situ bisa diperhatikan terlebih dahulu, atau dia bikin tail candle sedikit lebih bawah juga sampai 0,4427 dolar. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk ADA atau Cardano sampai nanti kita bisa lihat dia breakout terlebih dahulu dari area highest terakhirnya dia. Nah, kalau misalkan dia mampu breakout nantinya, kita bisa perhatikan juga next targetnya. Nah, biasanya kan gitu kan, sekalian aja saya infoin gitu ya. Ini untuk secara time frame hourly ya, teman-teman, di area box warna ini mungkin saya ganti dengan warna orange aja. Nah, di sini ini di sekitaran 0,44 sampai 0,443 dolar. Kita bisa lihat ya, sebelumnya di sini pressure seller masuk signifikan ya. Kemudian berapa kali dia mencoba ngetes kena reject, di sini ngetes kena reject, kemudian di sini ngetes kena reject. Jadi potensially ini menjadi next strong resistance secara time frame kecil, time frame 1 jam untuk next target resistennya pada Cardano, teman-teman. Ya, jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk beberapa area support pentingnya secara hourly time frame dan juga support krusial serta resisten penting untuk Cardano ya, atau ada bisa dibilang juga pada daily time frame. Jadi semoga pembahasan saya outlook juga bisa membantu buat teman-teman mungkin yang lagi bingung, wah ini supportnya, resistnya kisaran berapa, potensinya seperti apa, sudah saya bagikan, sudah saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.